Oke, kita lanjutkan kembali. Kita punya IP 56104 pada server ya. Kita menggunakan Windows Server 2019. Oke, di sini yang sudah kita setting tadi, ya kita lockup aja langsung ya, atau kita ulangi lagi aja. Kita hapus, kita hapus, kita hapus. Oke. Jadi sekali lagi, sebagai pengingat, saat kita men-setting server ini, usahakan jangan connect internet dahulu ya, karena saat kita membuat suatu DNS nama ya, nama domain, defaultnya dia akan lari ke DNS online ya, keluar ya, seperti itu. Kecuali mungkin saya belum mencoba DNS-nya defaultnya diganti ya ke DNS ke diri dia sendiri. Tapi yang jelas tadi secara default dia membaca yang online. Saat kita membuat suatu nama domain, dia akan mengecek dulu ya kepada yang online seperti itu. Oke, di sini kita dapat IP 56104 ya. 56104 dan pastikan kita tidak connect ke luar ya. IP ini ya, maksudnya IP ini tidak connect ke dunia luar. 56104. Kita buat settingan di sini. Oke. Kita kasih nama misalkan di daerah Bali lah, bali.com ya. Bali sudah ada, takutnya pas nanti online ya. Kita kasih nama misalkan room, jangan kita kasih nama apa ya bahasanya, anggota ya. Grup 1. Humas lah ya. humas.com. Pas online repot juga nanti ya. Humas kampus gitu deh, humaskampus.com. Nah, humas1.com. Oke, humas1.com aja biarin ada indeksnya. Kita next. Kemudian kita masukkan reverse-nya. 192, 168, 56 ya. 56. Oke, 56 3 digit ya. Nomor netnya kita masukkan 56. Kemudian kita kembali lagi ke sini, kita masukkan nilai nama addressingnya 192.168.56.104 ya. Kita aktifkan. Kita ping ya, ping humas1.com. Ping humas1.com. Mana masuk? humas1.com 56104. Nah, oh ini belum ada, sudah ada hostnya? Host ya. Coba kita masukin www.humas1.com. www.humas1.com ya. Oh sudah ada. Gak mau dia. 56104 alias. Gak mau dia ya. Kenapa ini gak mau dia nih? 104. Sama ya. Ada lagi masukan lagi? Izin Pak. Ya. Bisa pengaturan DNS di control panel-nya Pak?
Berarti dia nembak diri dia sendiri ya Iya, Pak. di networknya dia ya. Oke. Iya, Pak. Bisa jadi sih, bisa jadi. Salah. Mana nih? Waduh, banyak juga nanti kan gimana yang lain ini bisa ingat nggak nih? Diceng adapter option, Pak. Iya, maksudnya yang lain nanti review ingat nggak nih kelompok yang lain? Kita kasih DNS ini ya. Teori benar juga sih ya. Kita coba nih. Masuk. Oh iya betul masuk ya. Gimana nih? Yang lain gimana nih yang lain? Yang lain masih ngikutin nggak ya? Di sini ada Firdaus, ada Julian, ada Paujan, ada Dimas, ada Hadian, ada Iqbal, dan Wibowo. Teman-teman yang mungkin biasa main jaringan paham ya. Jadi kenapa tadi dia gagal membaca nama domain ya? Karena dia mentranslate kemana saya, dia gitu. Walaupun dia server ya, saya nggak bayang nih sebelumnya nih. Kan dia server ya, dia masih membaca diri dia sendiri. Ternyata walaupun dia server, DNS-nya ya harus diisi. Karena saya waktu terakhir mencoba itu di Windows yang sendiri ya, diri sendiri ya, bukan di VirtualBox itu aman-aman saja. Tidak ada settingan khusus pada networknya. Defaultnya ya dia masih mengacu kepada IP address diri dia sendiri. Tapi memang secara teori daripada pembahasan DNS ya, supaya suatu komputer itu paham huma1.com itu siapa ya, kan dia butuh penterjemah ya servernya. Jadi walaupun diri dia sendiri ngetesnya di diri dia sendiri ya harus diisi juga dalam kasus ini ya, dalam kasus ini ya. Oke. Bayang ya. Contoh gini contoh. Di sini kan kita connect bisa ya. 56.104. Nah, ini Windows host nih. Windows 7 saya nih. Ya, 56.104. Kalau saya ping ke huma1.com ya, dia nggak kenal. Kenapa? Karena DNS dia masih mengacu kepada apa belum ada DNS. Saya mentranslate ini nanya ke server mana, dia bilang begitu ya. Jadi oleh karena itu kita isi tuh DNS-nya si ini, DNS-nya si siapa di Windows 7-nya tadi, supaya Windows 7-nya tadi kenal juga ya, seperti itu. Berarti tadi VirtualBox ya, VirtualBox ini ya kita isi. Ini nomor 1 kita isi di sininya nih. DNS kan masih kosong ya, dia minta diisi. Satu kosong 4 ya, oke. Nah sekarang dia harusnya udah kenal ya, udah ngebaca ya, seperti itu. Masya Allah, ini saya sampai keringetan ini ngebahas ini nih. Karena kok nggak biasa ini, seperti ini nggak biasa. Ternyata memang harus detail lagi ya di sini ya. Oke, yang lain juga nanti mencoba posisi DNS-nya diisi ya, DNS server itu sendiri maupun komputer mana yang mau membaca ya settingan kita. Contoh kita punya internet misalkan ya rekan. Kalau kita bisa kenal nih e-learning ini nih ya, karena kita punya nembak ya DNS-nya kita mengacu kepada ke Google, nanti Google yang membantu mentranslatekan. Loh kok Google kenal dia? Karena sudah dipublikkan ya dengan settingan di provider-provider. Ini IP-nya berapa? Ini IP-nya udah punya IP sendiri. Kalau yang barusan kita buat tadi, komputer belum kenal, harus tanya ke server yang mana ya, walaupun itu buat ngetesnya di server yang bersangkutan. Oke. Ada gambaran ya. Oke. Oke, terima kasih tadi. Siapa tadi? Dimas ya? Apa siapa tadi? Saya Pak, Rindam Julian. Oh, Rindam. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Rindam ya. Oke.
Wah, nyaris saja ya kita materinya stagnan nih. Kita masuk ya. Jadi artinya butuh kita input data di settingan DNS ya. Oke, DNS-nya di mana supaya dia bisa bertanya nama ini komputer yang mana, server. Nah, oke gitu. Oke, terima kasih. Nah, untuk nama dan untuk IP rekan-rekan ya tidak harus di server. Misalnya kita ada beberapa server nih. Kita ada beberapa komputer server 56105, 106 ya. Kita tinggal daftarkan lagi nama di sini bisa. Ya. Ataupun pakai nama yang sama boleh lah. Misalkan dengan alamat yang sama juga boleh. Misalkan nih kita kasih nama Humas 2 ya. Ya, Humas 2 menembak IP yang sama boleh, atau kalau servernya ada 2 ya ke IP yang lain nggak apa-apa. Ya. 56 titik. Ini artinya apa? Ada dua domain di alamat yang sama. Tapi nanti beda ya, direktorinya beda. Ya, contoh gini ya, saya hosting di server masterweb.com. Si A, si B, si C juga hosting di masterweb.com. Ya, otomatis mereka IP-nya sama, tapi nanti lari domainnya beda ya. Nanti diarahkannya di situ di web servernya. Oke, yang jelas nama ini di server yang sama didaftarkan. Oke, jadi satu IP bisa banyak nama nantinya seperti itu. Humas 1, Humas 2 dan sebagainya. Nah, supaya nanti servis-servisnya jalan, orang terbiasa kenal ya kita kasih alias www. Oh, berarti dia bisa di browse ya, port 80-nya aktif. Nah, ini kan sebagai simbol ya. Oh, www sudah ada ya tadi yang ini. Ini sudah ada yang ini FTP aja ya, FTP. Oh, berarti dia bisa sharing file nih. Filenya bisa kita download. Humas ftp.humas.com ya. Humas 2 juga sama ya. Kita kasih www aja. Tes ya. Atau yang Humas 2 mailnya aja deh ya. Oh, berarti Humas 2 ada fitur POP3 nanti ini ada emailnya misalkan kayak gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa tes di sini ping www.humas1.com ya. Sambung ping www.ftp.humas1.com. Ya. Kalau FTP Humas 2 belum ada namanya ya. Dia nggak kenal. Ya, tadi Humas 2 adanya mail doang ya. Oke. Oke, itu untuk alias ya. Alias itu artinya alias ini nanti larinya servis apa. Jadi orang tahu oh dia ada www-nya berarti port 80 aktif. Oh dia ada FTP-nya dan sebagainya. Oke. Langkah pertama kita udah membangun DNS ya, udah mendaftarkan DNS ya, ditranslasikan ke IP. Oke, kita masuk ke berikutnya di administrasi tools. Ya, tadi kita ada DNS, sekarang kita masuk ke IIS ya. Jadi IIS-nya ada dua, ada IIS 6 ya. Ini IIS 6 ini bawaannya ya. Untuk konfigurasi SMTP ya, beda ya. Kalau kita untuk web server pakai yang IIS yang ini nih, yang bawah nih, yang tidak ada 6-nya. Ya. SMTP tetap kita belajar juga sama nanti ya. Oke, di sini kita aktifkan IIS Manager atau Web Server Manager. Kalau kita kan biasanya pakai SAMPP ya. Kalau ini punyanya Microsoft itu IIS ya. Internet Information Service. Oke, bagusnya sih kita punya web ya. Kita ada web ya. Gimana caranya bikin? Kita bikin web sederhana dulu aja, rekan-rekan. Oke, apa ya? Misalkan H1 ya. Datang cuma 1 ya. Saja ya. Warna yang berbeda aja lah. Kita simpan. Saya letakkan di media dokumen aja. Kita kasih nama folder web. Kita kasih nama
Ada web 1 atau langsung aja humas 1, humas 2. Humas 1 kita kasih indeks ya. HTML atau HTML aja, HTML. Oke. Terus kita bikin humas 2. Warnanya agak beda, kita bikin merah. Oke. Saya tutup. Nah, di sini rekan-rekan posisi sites ya kita buat ya, kita bikin website. Di mana letaknya? Nah, di sini pengaturan letaknya di sini nih. Tadi saya letakkan di My Dokumen. Oke, My Dokumen web humas 1. Oke. Kemudian nama ininya apa? Nama binding IP-nya IP-nya ini, betul. Hostname-nya apa tadi namanya? Namanya adalah www ataupun tadi humas1.com. Ya. Dia minta alias ya, www. Oh, dia minta user ya. Langsung aja lah, nggak usah. Tapi dia nggak aktif ini ya. Coba. Kenapa ini? Kenapa? Oh, dia minta nama ya. Kasih nama humas, bebasan namanya ya. Nama settingan maksudnya ini. Oke, kita oke. Humas 1 ya. Coba kita tes. Untuk humas 2-nya sama nih. Add website. Nama ini bebas ya, ini nama settingan ya, nama di sininya ya, labeling ya. Oke. Fisikalnya di mana? Dia di di dokumen humas 2. IP address-nya, hostname-nya humas 2. Oke. Ya. Oh, yang ini ada www-nya tadi ya, www ya. Baru nggak, coba kita tes dulu aja. Kita panggil ya di browser kita, di Windows saja kita panggilin. www.humas1.com. Dia lari keluar apa? Ini punya siapa nih? Tokonya yang online ya. Atau kita lebih amannya lagi, sementara kita coba di servernya dulu ya. Servernya dulu kita coba deh. Takutnya dia ke humas 1 online yang keluar. Nah, ini dia. Oh, oke. Nggak usah nih, kadang sering, aduh. Harus yang tadi ya, yang kedua ya. Ini kadang sering minta. Ini dia. Humas1.com. Humas2.com. Oh, dulunya error ya. Apa tadi ini? Web config. Oh, minta settingan IIS ya. Yang terbaru ini ya, kalau di versi yang lama langsung aja bisa dia versinya nih, indeks HTML. Coba. Otorisasi. Iya, otorisasi ya. Maksudnya kita disuruh setting ini web config-nya nih.
Eh, ya artinya udah kebaca ya alamat addressnya, hanya saja di sini dia minta di setting pengaturan web config-nya ya. Oke, coba tadi kan kita ada pilihan permission ya. Permission ini pengaruh ya. Maksudnya semua orang bisa. Pasti nggak ada masalah, nggak ada settingan ya. Masalah permission nggak ada masalah rekan-rekan. Manage. Coba saya restart dulu. Nggak perlu, karena kan webnya sifatnya public. Oke. Dia udah masuk ya dari luar ya. Cuman dia minta settingan ini ya, web config-nya ini ya. Untuk settingan yang di 2000, saya belum tahu nih settingannya gimana ya rekan-rekan ya. Settingan pada IIS ya, pada IIS. Yang jelas udah masuk, cuman settingan secara IIS-nya nggak masuk dia. Tadi www.huma1.com. Oke, nggak apa. Nanti saya cari ya settingan di IIS, sekaligus kita belajar bagaimana mengkonfigurasi web itu pada server IIS ya. Biasanya kita naruhnya di SAMPP ya. Kalau di SAMPP kan naruhnya di mana? Di HTDoc. Kalau IIS nggak tahu nih settingannya diletakkan di mana. Ya kita coba cari nanti. Ya kan biasanya kan kalau kita Windows biasa pakai apa? SAM ya, SAMPP di HTDoc ya. Oke, ini ibaratnya gini kan, ini sama kayak settingan kita di SAM HTDoc ya. Teman-teman kalau di SAM HTDoc kan ini dia pasti localhost ya. Bisa di setting hostnya pun harus kita setting manual tuh di apa, di notepad apa tuh hostnya. Kalau ini punya nama, jadi nanti dari jaringan manapun dia udah bisa manggil huma1.com, muncul web huma1.com, udah main intranet ya di situ ya, main intranet, webnya jalan di nggak pakai IP ya, pakai nama. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut, nanti saya cari masalah settingan di web IIS-nya. Kita masuk ke FTP ya. Kita masuk ke FTP ya. FTP kita kasih nama, ini milik Humas 1. Nanti diarahkan ke Humas, itu diarahkan ke mana? Ke Humas 1. Ya, jadi nanti kalau mau ngupload, mau sharing file itu di sini. IP-nya di sini port 21. Kita kasih nama tadi ftp.humas1.com. Oke, nggak usah ya, nggak usah pakai SSL, langsung aktif ya. Ini kalau basic tuh basic anonymous semua bisa lah, anonymous boleh, atau user terdaftar. Oke, siapapun ya. Oh, dia minta ini ya, nggak mau, dia harus di select. User nggak ada, kita belum bikin user ya. Usernya siapa? Admin baru ya. Kalau basic ini apa? Kita belum bikin user sebabnya ya. Kalau aja lah, bebas-bebas saja harusnya. Autentikasi, coba kita nggak usah pakai autentikasi. Oh, dia minta ya. Kalau pakai SSL coba. Dia minta pengaturan sertifikat yang dipakai ini nih, berarti ini bukanya susah lagi nanti. Ini aja deh.
Kita belum ada user. User siapa yang bisa akses? Oke, kita bikin user dulu. Mundur lagi ya. Maksudnya bikin user itu di materi berikutnya. Tapi udah kita buat di sini. Kita bikin komputer manajemen ya. Bikin user. Siapa yang bisa akses data ini? Oke, seperti itu kita masuk kemari local user and group user. Oke, kita masuk ke sini. Naikinnya mana? Ini ya. Oke, user, new user. Kita kasih nama user 1, passwordnya user 123 aja ya, 123. Oke, kita buat ini. Dia minta password yang aneh ya. Aduh, ada settingan password yang aneh, gimana supayanya kita bisa atur di ada settingannya supaya passwordnya tuh rumit gitu ya. Oke, aduh saya nyari dulu rekan-rekan ya. Kita buat password rumit dulu aja. Ini bisa diatur ya supaya passwordnya nggak rumit gitu. Ini kan rumit harus kombinasi beberapa nih. Saya coba bikin password yang nggak rumit. User 2. Dia harus ada huruf besar, ada tanda baca, ya, sama ada tanda karakter ya, bantu ya. Oke. User 1, user 2. Oke. Kita masuk ke sini. Basic all user, oke. User bisa baca tulis, oke, semuanya finish. Set apa nih? Nama sudah ada. Oh, sudah ada ya sebelumnya ya. Oh, nama yang lainnya cuma satu-satu aja. Nama satu-satu. All user finish. Oh, sudah ada tadi ini ya. Ini milik siapa nih? Oh, ini web. Ini punya FTP. Oh, harus nama yang beda ya. Satu-satu lah ya. Nggak boleh. Kalau yang versi sebelumnya ya, bukan 2019 ya, itu misah dia. FTP sendiri, web sendiri. Kalau ini dia digabung ya. Oke. Mungkin ada fitur untuk memudahkan sih ya. Tapi saya belum ekspor ya. Tapi yang jelas target kita di sini bikin FTP server dulu. Kita masuk ke FTP. Humas 22 misalkan ya, kalau diakses lari kemana, kita tentukan nama target destination-nya, kita buat tadi namanya FTP ya, dia mail tadi namanya ya, atau langsung aja humas2.com, kita masuk basic. Coba Mas Gua hanya bisa baca ya, kita lihat apa bedanya. Oke. Kita tes di sini di klien FTP. Humas1.com. Oh enggak, FTP di depan. Layanan FTP kan? Oke. Apa ini kata dia? Browsernya pakai Edge lagi aja lah. Apa nih FTP? FTP titik 2 garing-garing. Mesti baca dia. Oh enggak, bukan di browser ya. FTP humas1.com. Loh, enggak masuk. Mestinya dia langsung buka file ya, kayak buka Explorer begitu rekan-rekan ya. Coba lagi. FTP titik 2 garing-garing www. Enggak masuk. Coba kita tes di server. Kita tes di server.
Humas 2. Nah, seperti ini. Coba dia minta akun. Boleh apa saja menu yang diizin. Oh enggak, ini masih require aja nih. Udah daftarin ya. Wah, TTP ya. Aduh. Loh, ini kalau browsernya default bawaannya ini ya, bagusnya memang kita install Google Chrome ya, di mana? Di server ya. Nggak bisa ini, nggak buka nih FTP-nya nih. FTP site, coba. Oh, ini nama ya, masih nama lagi, ngulangin lagi nih. Oke, rekan-rekan, ini saya explore dulu ya. Ini kayak saya habis install. Kemudian saya belum testing tadi, jadi agak gendadapan ya. Saya mohon maaf, praktikum kita belum maksimal kali ini. Kita coba di sesi berikutnya. Saya coba lebih terarah ya. Yang jelas, default urutan pengujiannya seperti tadi ya. Pertama kita setting DNS ya, forward sama reverse. Kemudian kita masuk ke IIS ya, Internet Information Service ini mengatur nilai web dan FTP. Kalau web nanti kebuka tuh webnya. Tadi kita belum jalan webnya karena minta settingan ya untuk IIS-nya ya. Dan FTP-nya juga tadi nggak jalan ya. Kenapa? Karena dia minta apa? Menghasilkan bukan directory. Harusnya dia tampilnya seperti ini. File-file begini nih muncul. Jadi kita bisa kopas langsung, bisa download langsung. Ya, seperti file manager begitu. Ya, dia seperti semestinya dia seperti file manager tampilannya.